nampaknya ini Betul. para teman-teman kita untuk Betul. menyaksikan komedi-komedi dari para penampil hari ini. Betul sekali karena malam Sabtu itu waktunya malam tertawa. Ya. Kata Primbon. Dan komika yang pertama ini Betul. siapa kira-kira siapa? Dia ini dari Bantar Gebang. Siapa? Pandawara. Oh bukan, Pandawara kalau suruh bersihin Bantar Gebang dia 18 tahun. Iya, jangan. Nanti sampai gede dia bikin konten. Jangan gitu. Dan komik yang selanjutnya ini adalah komik yang lumayan melawan pemerintahan. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Egy Hao. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, tepuk tangan untuk Velo teman-teman. Halo Bapak, suami istri. Gokil, halo Ibu. Kok diajaknya ke sini Bu? Murah soalnya tiketnya ya Bu ya. Gak apa-apa Pak, santai ya Pak ya. Di sini ada yang paling jauh gak sih? Pengen denger yang paling jauh mana? Dari mana Bang? Depok, mana kakak dari Depok? Mana? Abang dari Depok Bang? Kelihatan banyak muka debunya. Depok, kelihatan dari Depok. Suka ngeliat babi ngepet ya? Wajar. Tadi ada dari Bogor, mana Bogor? Mana dari Tambun? Kamu dari Tambun? Oh Cikarang, gokil. Kerja di PT sono Cikarang. Kalau naik pangkat harus kayak gitu biasanya tuh. Nyari yang cantik biasanya. Seru banget malam ini. Jujur teman-teman, gue ngerasa terhormat banget bisa stand up di Velo. Tepuk tangan sekali lagi untuk Velo. Keren banget. Dan gue sebenarnya pengen kayak komika-komika yang lainnya gitu. Yang kalau misalnya tampil di Instastory, pengen banget. Di sini teman-teman kalau mau Instastory gue mau ya, boleh ya. Ayo foto aja dulu. Pak nggak apa-apa Pak. Ayo Pak, ayo foto dulu. Ayo teman-teman, ayo kalau mau Instastory ayo. Mas ayo Mas, gak apa-apa Mas. HP-nya Xiaomi juga gak apa-apa Mas, ayo Mas. Jangan malu Mas. Gak apa-apa lah, yang penting Instastory-nya banyak lah. Gitu. Halo kakak, bertigaan aja? Oh berempat. Oh iya, halo Om, Mas. Gokil, ceweknya 3 bro, mantap bro. Gokil. Naik apa ke sini? Iya. Naik motor. Serius? Naik motor nggak mungkin Bang, pasti naik mobil. Oh naik berempat. Motornya apa? VR gitu, maksudnya motornya. Motor galon gitu, VR gitu. Pantesan. Keren. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama gue Egy Hao. Jujur gue dan teman-teman yang abis ini tampil beberapa dari komika Indonesia yang hidupnya berubah gara-gara stand up comedy teman-teman. Gue tuh dulu orang miskin, orang Bantar Gebang yang bau banget gitu. Sekarang hidupnya berubah gitu. Banyak juga contoh-contohnya orang yang dulunya miskin sekarang terkenal. Banyak gitu. Tapi permasalahannya gara-gara itu banyak orang miskin yang termotivasi. Kalau lu perhatiin regenerasi komunitas sekarang di stand up Indo itu rata-rata orang miskin semua tau. Orang nganggur mulu Pak, demi Allah gak bohong gua. Itu bisa dilihat dari komunitas gua stand up Indo Bekasi. Di stand up Indo Bekasi regenerasinya bukan anak kuliah, bukan anak PT kerja di mana, bukan. Tukang-tukang melulu, bener dah. Ada yang tukang tahu Bang, ada yang tukang tauco, ada tukang tauco sumpah. Ada tukang odong-odong, bahkan ada yang tukang bumbu, tau gak lu? Bumbu di pasar gitu, ya Allah.
Dia tiap habis stand up nih, mic-nya pada kuning tuh. Cuci tangan dulu apa kata gue teh. Tukang-tukang melulu, sumpah gitu. Maksud gue ini tukang-tukang ngapain open mic sih, maksud gue gitu. Kalaupun lu ngumpul bikin materi, terus punya materi solid, terus bikin show, paling nama show-nya pasar malam ya. Ngapain sih kata gue ini tukang-tukang stand up. Gak cuma di Bekasi, malah kemarin di Jaktim teman-teman, di stand up Jaktim ada orang baru open mic. Lu tahu profesinya apa? Tukang jengkol. Ada tukang jengkol stand up. Itu gue kaget. Yang bikin gue lebih kaget lagi adalah namanya Munir teman-teman. Namanya Munir tukang jengkol. Gue lihat itu langsung kaget gue. Lah masih hidup loh. Gue jadi langsung mikir enggak gitu. Jangan-jangan sebenarnya Munir masih hidup teman-teman gitu. Cuma dia malu aja selama ini tukang jengkol ternyata gitu. Set serem banget atau gue ini. Tapi gini, masalahnya gue gak masalah lah. Lu mau lu profesinya dari mana. Karena stand up tidak pernah membataskan lu dari mana profesi lu apa. Tidak pernah. Masalahnya kita tuh jadi komika-komika yang lumayan udah punya penghasilan dari stand up tuh jadi gak bisa ngeluh. Gue tuh sekarang mau ngeluh malu di komunitas. Kenapa? Karena banyak yang lebih susah hidupnya. Contohnya gini, gue punya materi tentang gue ini malu sama profesi bapak gue minder. Karena bapak gue profesinya sapam perumahan pak. Gua nongkrongnya di perumahan itu, yang teman-teman gua bapaknya itu polisi, tentara. Gua minder. Kenapa gua minder? Karena beda aja gitu powernya gitu. Kerasa banget kalau misalnya polisi, tentara itu enak, powernya gede. Karena syarat masuknya aja susah. Tes kesehatan, tes fisik, ya kan. Apa bayar Kapolda, ya gitu-gitu maksudnya. Agak susah gitu. Tapi kalau syarat masuk satpam perumahan itu gampang banget. Yang pertama kuat begadang. Yang kedua bisa ngetok tiang 2 kali. Yang ketiga pastinya lu harus orang situ, bener gak? Iya satpam perumahan pasti rumahnya di belakang perumahan kan? Iya bener. Gampang banget masuknya, udah gitu powernya juga gak ada. Kalau polisi misalnya ada yang macam-macam sama keluarganya enak, karena kenapa? Karena senjatanya pistol. Kalau misalnya ada macam-macam sama keluarga bisa dilawan. Ah ngapa lu, berani lu sama gue tembak lu. Bapak gue sapam perumahan. Kalau ada yang macam-macam sama keluarganya cuma bisa bilang, lah ngapa gue orang sini? Itu doang. Itu doang senjatanya friend. Minder gue. Nah gue pengen nyeritain itu di open mic, pengen ngeluh gitu. Lu tahu nggak sebelum gue ada yang open mic komika stand up Karawang. Lu tahu nggak profesi bapaknya apa? Tukang agar lukis. Ya Allah. Kata gue. Gimana ngalahinnya monyet ini. Aduh, kata gue. Tukang agar lukis lu, jangankan penghasilannya, tukang dagangnya aja udah jarang ada gitu maksudnya. Kata gue gimana ngalahinnya. Gue yang tadinya mau ngeluh, ya bersyukur ya. Gua, gimana sih. Jadi bersyukur gue punya bapak satpam gitu. Ya ampun dah. Beneran, gue sering dibantah sekarang sama komik-komik baru sekarang yang pada susah itu. Bener, gue pernah nih. Gue punya materi gini. Gue ini malu punya bapak namanya jelek teman-teman. Nama bapak gue itu Waca. Mbak rapuh banget kayaknya. Dikit-dikit ketawa. Mbak ditinggal nikah apa gimana sih? Rapuh bener. Gak apa-apa lah abis ini kita ke Oyo ya. Enggak. Sharing doang, sharing. Bahas teori bumi datar aja. Iya gitu. Bungkus. Mana itu orang Bekasi pasti yang ngomong ya? Buset. Orang Depok kayak gak apa-apa wajar. Orang Depok mah wajar ya. Abang kesini naik teluh ya katanya. Orang Depok ya. Naik santet orang Depok kesini. Lah badan anak saya memang bagus. Erojo. Ya tadi gue bahas, nama bokap gue jelek, nama bokap gue Waca. Nama panjangnya Waca Saptari. Namanya jelek banget. Gue waktu kecil main kata-kataan bapak, nangis mulu tau gak lu. Karena gak tau kenapa sakit hatinya double tau, bener dah. Lu punya bapak namanya Budi, gue katain Budi. Ya udah, nama Budi aja kita emosi ya. Nama bapak gue Waca.
Gue setiap dikatain, misal gue ngatain temen gue, ah Budi lu gitu. Temen gue marah, temen gue ngatain balik, ah Waca. Gue tuh kayak ngerasain dikatain, babi lu gitu. Kayak double gitu, kayak diumpat gitu. Kan namanya jelek banget, Waca Saptari. Udah gitu temen gue pada improve tau kalau ngatain bener dah. Improve, ada yang tiba-tiba datang, Waca gitu. Ada yang gaya Bruce Lee, Waca. Ada yang pakai lagu Piala Dunia 2010 teman-teman. Samena mena Bajingan lu kan gak kenal gua. Gua mau ngebales kagak tahu nama bapak lu. Ya gitulah sedih gitu sampai diimprove. Sampai sumpah demi Allah gue saking minernya gue tegur bapak gua buat suruh ganti nama teman-teman. Gue suruh ganti nama bapak gua sumpah. Jadi bapak gua lagi di depan gue samperin. Waca. Bapak, Egi malu punya bapak namanya jelek, ganti nama nah bapak. Lu tahu nggak jawaban bapak gua apa? Sabar Gi, bapak juga malu kok punya nama itu. Makanya bapak tambahin Saptari. Hah, kita telah sedikit. Makanya bapak tambahin Saptari. Berarti kan si Waca ini awalnya namanya Waca doang. Dikatain nih malu nih, aduh dikatain nama Waca. Tambahin apa ya? Tambahin Saptari, nggak nolong Waca, gimana sih? Waca ditambahin Nicholas aja jelek loh. Lah ditukar Nicholas Waca tetap jelek. Ditambahin Saptari nggak nolong Waca, gimana sih? Maksud gue aneh banget bapak gue. Nggak nolong. Maksud gue kalau emang pengen banget punya bapak, punya nama ada Wacanya, cari kata yang cocok sama kata Waca gitu. Misalnya ramalan cuaca gitu. Iya kan, Waca Bayasi apa ya. Atau biar disegerin Waca Polsek, ini segen ya orang ya gitu. Aneh banget. Gue punya materi itu teman-teman. Gue pernah stand up kayak gitu, turun panggung dibantah sama komik baru. Komik baru ngomong gini, ah itu mah gak seberapa, jelekan juga nama gue. Ada teman gue namanya Ale. Emang nama bapak lu apa? Nama bapak gue Pungut bang. Hah? Demi Allah. Nama bapaknya Pungut teman-teman. Maksud gue kok bisa nama orang namanya Pungut ya? Maksud gue gini loh, anak pungut beneran aja, nggak mungkin dinamain pungut. Paling ambilin. Gila aku bilang. Kok bisa ya orang namanya pungut gitu. Gua bang yang tadinya malu punya bapak namanya Waca, jadi bersyukur lagi aja. Lah mendingan Waca ya kata gue jadi gitu. Karena gini teman-teman, kalau misalnya gue dikatain, ah Waca, lah apaan sih orang wakwau, bisa gue bantah. Si Ale teman gue dikatain, ah anak pungut, lah bener. Gak bisa ngelawan, mau gimana, beranak pungut. Terus gue tanya, itu nama bapak lu pungut doang apa gimana? Iya pungut doang, lah gimana sih, Waca aja inisiatif. Ya nambahin Saptari ya. Maksudku tambahin apa kayak pungutan liar kayak gitu. Enggak ada inisiatifnya. Mendingan Waca jadi bersyukur lagi aja gua kan akhirnya. Stand up lagi di Jakarta Utara teman-teman. Ada teman gua ngebantah lagi. Ah itu mah Waca mah gak seberapa jelekan nama om gua. Teman gua ada namanya Benyamin. Emang nama om lu apa? Nama om gua Yohanes Guisal Tai. Hah? Gimana? Yohanes Guisal Tai. Ada tainya teman-teman. Maksud gue gini loh, lu kalau dikatain orang cukup dimasukin hati aja, gak usah dimasukin akte juga. Maksud gue. Gimana sih? Udah gitu. Sumpah namanya ditunjukin aktenya, KTP-nya Yohanes Guisal Tai teman-teman. Maksud gue, lu kan udah bener Yohanes ditambahin Guisal, udah bener. Maksud gue jangan ngikutin Waca yang namanya kurang bagus ditambahin, udah gak usah gitu. Maksud gue, lu Yohanes Guisal Tai, itu gak penting. Ngapain lu tambahin Tai kan jadi makin jelek. Kecuali nama bapak lu Pungut. Kalau ditambahin Tai kan jadi cocok. Pungut, Tai, cocok. Gimana sih? Salah denger nih Yohanes Guisal ini nih, goblok nih. Dan pada akhirnya materi gue jadi materi bersyukur teman-teman. Karena akhirnya gue temu teman gue namanya Fikri Skoy dan Ilham Setiadi. Dua orang ini bilang gini, Gi emang nama orang dulu mah jelek-jelek. Nih nama uyut gue namanya Ribut. Lah iya ya, kok bisa ya ada orang namanya Ribut? Itu kan bukan nama orang, nama kelakuan orang.
Kok bisa namanya ribut gitu. Jangan-jangan pas lahir nih, lah ngapa gue orang sini gitu ya. Gitu kali ya. Kok bisa namanya ribut gitu. Ilham Setiadi ngomong, itu mah gak seberapa. Nenek gua namanya Diem. Diam. Maksud gua ini orang tuanya ngasih tahu apa ngasih nama sih gitu. Diam. Diem namanya, kok diem sih namanya. Aneh banget. Gua sampai mikir ini bapak gua sama uyutnya Ilham pokoknya kalau ngumpul tuh jadi kayak kata-kata wejangan, tau gak sih? Diam. Jangan ribut. Emang apa sih? Itu Waca lagi pungut tai. Jadi gitu. Jadi bersyukur kata gue teh. Ada lagi yang bikin gue bersyukur teman-teman. Yang bikin gue bersyukur lagi adalah gue ini dulu ngerasa gue komika yang paling miskin teman-teman. Kenapa gue bilang paling miskin? Karena gue dulu punya rumah, punya WC tapi gak ada pintunya. Lu bayangin WC gue tuh gak ada pintunya, gue anggap gue paling miskin teman-teman. Karena ya gimana ya, masa pintu WC aja gak bisa kebeli gitu. Sedangkan kita kan jadi gak enak gitu. Gue kasih tahu nih ya, semiskinnya gue dulu ya. WC gak ada pintunya tuh gak enak. Gak enaknya kenapa? Kalau misalnya berak selalu was-was. Berak was-was pak, sumpah pak. Gimana gak was-was kalau misalnya ada pintunya, orang kebelet masih bisa diketok dulu. Woi udah gantian. Rumah gue gak ada pintunya. Gue pernah lagi berak nih set. Emak gue mules lari, Egi gantian set. Ditarik loh. Buset dah. Udah gitu deket dapur lagi. Jadi WC tuh deket dapur. Jadi tuh kadang-kadang kalau misalnya, gue pernah ada kejadian. Gue BAB, emak gue masak. Baunya sinkron teman-teman. Sumpah. Jadi emak gue masak. Kok masakan gue bau tai ya gitu. Gue juga berak bingung gitu. Kok gue berak di penggorengan ya? Oh iya nah emang kita masak tai. Keluarga tolol ya. Segitulah nggak enaknya punya rumah WC-nya nggak ada pintunya. Gue anggap gue paling miskin teman-teman. Ternyata di Bekasi, komunitas stand up Bekasi ada yang lebih miskin. Ada orang namanya Herman Jonek. Dari namanya aja udah pasti miskin ya. Herman Jonek. Dia punya rumah nggak ada WC-nya. Lu bayangin. Gua punya rumah, punya WC, tapi gak ada pintunya. Gua anggap gua paling miskin. Lah ada rumah, gak ada WC-nya. Kok bisa sih orang bikin rumah gak ada WC? Itu maksud gua sekeluarga kagak bisa berak apa gimana sih? Sumpah loh Herman Jonek rumahnya gak ada WC-nya. Gua jadi bersyukur lagi aja bang. Lah gua mah enak WC gak ada, biar kata gak ada pintunya, berak jadi lebih gampang ya kan. Mules nih, aduh mules nih. Langsung masuk, set. Iya, enak. Herman Jonek. Rumahnya gak ada WC-nya, mules nih, aduh. Iya kemana gue nih, aduh bingung gak ada WC-nya teman-teman. Buset sampai gue tanya, Nek terus lu kalau berak atau mandi lu kemana Nek? Ke pom bensin Gi, ya Allah. Berak ke pom bensin teman-teman. Mendingan gue berak gampang masuk ke rumah, lihat dia ke pom bensin ya Allah. Harus misalnya mules nih, manasin motor dulu ya kan. Sedih banget loh itu, mulus banget nih. Manasin motor dulu. Keluar rumah dulu ya kan. Pura-pura beli pertalit dulu. Beli pertalit dulu gitu. Malu, sampai gue tanya, lu kalau berak di pom bensin mulu berarti lu bayar mulu Nek. Gue bilang gitu, kata Jonek gini, iya gue bayarnya bulanan. Kayak kosan gue bilang. Iya bener parah banget. Dan yang lebih gue bersyukur lagi adalah gini. Gue WC gak ada pintunya tuh di rumah. Jadi kalau misalnya gue berak, sekeluarga mules semua. Kalaupun berantem rebutan WC di dalam rumah. Herman Jonek. Sekeluarga mules nih. Lari ke pom bensin, set. Lari ke pom bensin, berantem. Gua duluan. Disamperin satpam yang ada. Hei diam, jangan ribut. Emang apa sih? Itu Waca lagi pungut tai.
Gue Egyo, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga terhibur.